Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya ini ya, saya mau ngasih info. Saya ini berlokasi di tanah perhutani unit Ngawi ya. Tapi sekarang perhutani itu sudah diambil alih sama yang namanya UGM. UGM itu Universitas Gadjah Mada Jogja. Dan semuanya ya tanaman yang ada di sini itu milik UGM. Nah, sekarang saya di sini itu mau cari yang namanya tumpi jagung. Belakang saya ini loh ya. Ini tuh namanya jungle jagung nih. Jungle jagung, tumpinya itu yang lembut-lembutan itu. Ini buat alternatif pakan tuh sangat bagus lah, karena gini, masih banyak ini apa jagung-jagungnya kecil. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini kawasannya di Perhutani Ngawino. Lihat lur ya, di sini itu yang namanya tumpi jagung itu nggak kepake loh lur. Dibuang-buangin. Ini bonggolnya ya, yang tumpi jagungnya tuh seperti ini nih. Dan ini di sini tuh gratis karena orang sini tuh nggak mau manfaat ini loh. Kayak pecahan-pecahan jagung ini kan masih banyak lur. Oh, teman boleh lihat ini ya. Ini tuh yang dinamakan tumpinya. Lihat, ini tuh jagungnya tuh juga masih banyak lur. Ini pecah-pecahannya ini. Ini kalau di jagung ya, di jagung itu kan yang namanya jagung waktu dimasukin ke mesin perontok ya. Nah ini yang basah-basah ini biasanya tuh kalau kena giginya itu ya, kena jalurnya itu ya, itu pasti pecah. Dan pecahannya itu pasti ngumpul di sini. Di sini tuh namanya tumpi jagung loh. Lihat lur. Ini lur, saya nggak bohong lur. Ini yang namanya tuh jagung. Jagungnya tuh masih banyak lur. Ini buat penggemukan, wah cocok banget pokoknya. Dan di sini tuh gratis. Sampai lihat-lihat ya. Sampai dibuang-buang ini. Ini tuh nggak kepake lur. Di sini tuh nggak kepake lur. Lihat. Ini sampai tumbuh-tumbuh jagungnya. Perhutani unit Jawa Timur. Dan di sini lur ya, ini saya sampaikan ya buat para peternak. Kalau bisa tuh yang namanya pakan itu gratis lur. Kalau kita nggak gratis ya, sebenarnya kita masih ngandalin pakan toko atau ngandalin nasi sisa kita. Nah itu kayaknya itu kurang masuk lah. Kita harus cari yang namanya alternatif. Nah mumpung saya ini masih longgar ya, maksudnya belum musim panen padi. Nah saya mau cari yang namanya tumpi jagung. Enak loh di sini, tapi ya itu agak jauh tempatnya. Ini tuh masuknya ke dalam hutan ya, perjalanan kurang lebihnya 1 jam. Karena lur ya, ya pokoknya masyarakat di daerah sini itu hampir rata-rata itu tanamannya jagung. Tapi ini lahannya bukan milik masyarakat ya. Masyarakat itu ibaratnya itu cuma menggarap aja. Jadi cuma garap, ya udah tanemin, tapi hasil masih diambil sendiri sama pihak perhutaninya. Diambil sendiri sama pihak warga ya.
Karena tuh pihak perhutani itu paling nanamnya itu kayak ini nih, kak jati, terus kayak buah-buahan gitu ya. Maksudnya buah itu bukan buah kayak gitu ya, ya yang kayak di pasar-pasar ya. Buahnya tuh ya kayak jeruk juga ada, terus kayak sirsat itu di sini tuh ditanam lur. Tapi ini bukan kawasannya sih, biasanya ada tempat-tempat tertentu. Ini lur, lahan jagungnya lur. Puas lur, ini berapa hektar aja ini di unit perhutani. Dan ini tempatnya itu di kaki gunung ya, pokoknya nggak kaki gunung banget lah. Pokoknya nah di perbukitan. Jadi yang hidup tuh di sini tuh ya sejenis palawija lah. Kalau untuk tanaman padi itu kayaknya nggak masuk daerah sini. Dan ini lur, ini namanya pohon sambi ya. Pohon sambi, tapi nggak tahu di tempat kalian tuh pohon apa ya. Yang ini, yang buat kalian yang nggak tahu, yang tanaman secang. Ini lur, ini adalah secang, dan secang ini bisa katanya sih buat obat ya. Nih, yang banyak duri-durinya ini. Ini sama perhutani itu ditanam lur, sengaja emang ditanam. Padahal ini nggak usah ditanam juga udah ini udah tumbuh sendiri liar di hutan. Lihat kan lur, ini masih di tengah hutan dan sepi sekali. Nih lihat, ini tuh yang jagung-jagungnya yang rontok itu pada tumbuh lur. Kalian boleh lihat sih, dan di sini tuh gratis lur. Makanya saya bisa pelihara ayam banyak. Kenapa bisa pelihara mentok banyak? Kenapa ya? Karena ini saya tuh pakannya hampir ya dibilang 80%-nya itu gratis ya. Kalau untuk pentok tuh sangat, tapi ya itu lur, harus punya yang namanya mesin. Kalau kita nggak punya mesinnya ya ibaratnya mesin pencetak pelet atau mesin yang buat ngerontokin gitu ya lur, itu nggak bisa. Emang harus gitu sistemnya. Dan di sini saya tempatnya itu ya, di sini tempatnya lur. Kalian di sini butuh berapa aja? Masalahnya penduduk sini tuh belum tahu lah kalau ini, padahal buat penggemukan, buat pakan ternak ini sangat bagus sekali lur. Ini ibaratnya ini kelihatannya tuh bersih ya, nggak ada apa-apa ya. Maksudnya nggak ada rontok-rontokan jagung lur. Tapi kalau kita korek-korek gini pasti ada, dan banyak jagungnya. Ini yang baru loh, ini baru. Dan ini yang lama, di sini nggak kepake lor. Tapi ya itu aksesnya itu kalau masuk ke sini tuh nggak semua orang ya, nggak semua mobil tuh bisa masuk ke sini. Karena kalau masuk di dalam hutan sini ya itu udah kawasan UGM dan itu dijaga oleh perhutani. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke sini. Lur, gratis. Ini pokoknya untuk daerah Ngawi atau daerah Kecamatan Pitu ya. Ini harusnya kalian tuh bersyukur lah. Ya pokoknya nggak kalian lah, yang para peternak lah. Bersyukur. Jadi yang namanya pakan tuh di sini tuh melimpah lur. Pengen ternak kambing, tuh lihat. Itu di bawah pohon jati yang namanya rumput juga banyak. Pelihara sapi juga bisa. Dan ini untuk pelihara ayam, super pokoknya. Tapi sayang lor ya, di sini tuh yang namanya ayam itu tidak, ya maksudnya untuk ayam kampung ya itu tidak dijual
dengan harga per kilo. Padahal saya lur, kalau ibarat ada yang mau dijual per kilo, saya tuh ya bisa lah ngusahain bobot lah. Bobotnya tuh masa gini lur, saya kan udah berapa, ya pokoknya sekitaran 1 tahun lah, saya itu udah memanfaatkan tumpi jagung, dan hasilnya di ayam tuh gemuk lur, padet. Padahal itu jenis ayam kampung ya. Apalagi kalau kalian tuh mau pelihara jenis ayam ras, kayak ras pedaging. Saya tuh sebenarnya pengen lur, kayak pelihara ayam ras pedaging gitu ya. Cuman yaitu kendalanya, pedagang sini ya, pokoknya pedagang daerah Ngawi sini ya, itu nggak ada yang berani beli bobot lur. Pengennya tuh dia tuh yang gemuk, yang gede, yang murah. Nah, kalau yang gede yang murah, kita ini lur ya sebagai petani itu mau dapat apa gitu loh. Masa kita mau dapat capeknya doang, resikonya belum obatnya. Masa kita mau diakalin terus lur sama pedagang-pedagang yang inilah, yang ya ibaratnya tuh nggak mau tahu lah ya. Saya mohon maaf ya untuk pedagang ya, karena saya sendiri juga pedagang, maksudnya saya pedagang yang nggak terlalu begitulah. Makanya dari itu lur, saya tuh mainnya di DOC sama di telur. Kalau di telur itu lumayan lur, lumayannya itu gimana, telur itu per butirnya 2.500, sedangkan DOC itu per ekornya harganya 6.000. Nah kalau kita gedein totalnya itu, kalau buat makan, maksudnya kalau buat resikonya itu nggak sebanding lur. Berat kita yang namanya DOC ya, yang kecil itu pasti perawatannya itu super ekstra. Ekstra tuh ya kayak lampu penghangat, terus obat-obatan itu harus maju lur. Kalau nggak maju ya udah susah. Makanya saya pilihnya itu pelihara ayam kampung yang gede, kita jualnya itu telur sama DOC. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah ribet-ribet nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin ini. Tinggal kasih makan aja indukannya, nanti juga nelur sendiri lur. Masalah untuk ayam ngeram itu ya, itu emang alami sih. Tapi nanti ada cara-cara tertentu ya, ada cara-caranya sendiri buat misahin dari telurnya lah. Pokoknya biar nggak ngeram lagi. Ya udah lur, itu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya itu ngasih informasi ya, itu lebih semangat lah. Dan yang pastinya hampir di 80% itu gratis. Itu tak usahakan lur, buat kalian lah, buat teman-teman yang peternak Indonesia lah. Semangat ya lur buat para peternak Indonesia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ibarat ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat para peternak Indonesia. Terima kasih.